Hey Sobat Elset, gue Ari dari redaksi Tech Daily. Woi. Sorry. Gak apa-apa kan ini kita lagi di Take Over Channel bro. Gue mau ngebahas soal smartphone yang launchingnya tuh udah, bentar gue hitung dulu ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah lama banget lah. Nih, namanya Oppo Reno 14F. Udah gue pakein casing karena emang udah gue pakai lumayan lama nih handphone. Jadi ya, waktu pertama rilis nih, HP ini tuh diteriakin di mana-mana sob. Layarnya AMOLED, baterainya badak, terus juga tahan air. Tapi ya sekarang ya, hype-nya tuh udah reda. Gimana ya? Soalnya kan pesaing baru juga udah pada muncul. Tapi gini, pertanyaan yang muncul ya, yang kerap gue ditanyain tuh, pas udah 3 bulan, kira-kira pesonanya tuh gimana sih handphone ini? Masih tetap bagus atau ya cuman jadi HP mid-range yang biasa aja gitu loh, yang udah siap-siap dilupain, ya nggak? tapi ya banyak juga netizen yang lagi nunggu nih si Reno 15F gitu, karena kan katanya bakalan rilis kurang lebih kayak 3 bulan lagi tuh. Apa kabar nih harganya? Ada dua hal dari HP ini yang setelah 3 bulan menurut gua masih gila. Yang pertama tentu aja dari sisi build quality-nya. HP ini punya sertifikasi IP68 dan IP69. Sobat Elset, IP68 itu tahu nggak apaan? Itu standar bagus. Tahan nyelam sampai 1,5 meter. Tuh, lu bayangin tuh, jadi kalau rumah lu kebanjiran, handphone ini masih tahan lah 1,5 meter ya. Tapi IP69 lu tahu nggak tuh apaan? Pada nggak tahu kan? Ya. Jadi IP69 tuh ya, artinya tuh handphone ini tuh tahan disemprot sama air panas, bertekanan tinggi lagi. Bayangin tuh, disemprot sama omelan mak lo puyeng ya kan, ini handphone disemprot air panas. Buat apaan gunanya disemprot air panas sih, gue jujur nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau lo lagi masak-masak gitu kecemplung kan masih aman lah. Atau kalau lo lagi nyeduh kopi nih, ketumpahan ya masih oke lah gitu. Dan setelah 3 bulan nih, port chargingnya masih aman. Speakernya juga nggak ada sember-sembernya. Build quality-nya oke kok, masih solid. Yang gue highlight nih bagian keduanya nih, baterainya kan 6000 mAh ya sob. Ini tuh bukan gimmick, beneran awet kalau menurut gue. Ya setelah 3 bulan dipakai ya, of course dengan pemakaian wajar, HP ini tuh tetap punya kualitas baterai yang keren banget. Masih jadi monster. Dipakai buat penggunaan normal tuh masih enak. Masih bisa 2 hari. Dipakai barbar juga masih oke. Seharian pun masih nyisa. Jadi kalau misalnya lo seharian nih nggak ada kerjaan, main Mobile Legends terus sampai diomelin mak lo ya kan, masih bisa nih baterai. Menurut gua sih ini untuk kelas segmen midrange jadi salah satu handphone yang keren banget sih. Daya tahan baterainya oke banget. Nah kalau tadi kan kita ngomongin yang gila-gilanya nih. Sekarang bagian yang biasa-biasa aja. Pertama menurut gua soal performanya. Snapdragon 6 Gen 1 3 bulan yang lalu sih jadi chipset yang oke, jujur menurut gua. Tapi kalau sekarang ya lo ngomongin 6 Gen 1 ya sorry to say nih, buat daily, buat sosmed oke lancar. Tapi buat yang lain ya oke aja gitu loh maksudnya. Terus layarnya 120 Hz. Jujur masih enak sih gue pakai. Masih terang, warnanya juga masih gonjreng gitu. Tapi kalau buat gaming menurut lo? Kalau gue sih enggak ya, jujur. Apalagi Genshin Impact. Jujur nih, 3 bulan lalu aja dia masih ngos-ngosan ya. Sekarang ya sama, ngos-ngosan juga. Tapi kalau untuk di settingan medium, kalau ada war besar, frame dropnya tuh terasa banget. Dan juga ya lebih kayak bukan handphone gaming sih ya. Cuman kayak casual handphone aja. Dan ini nih satu hal yang menurut gue bikin ilfeel ya. Nih, baterainya kan 6000 mAh ya. Tapi chargingnya 45 watt sob. Kayak kurang jujur. Apalagi buat ngisi baterai yang 6000 mAh tuh kayak lu butuh 1 jam lebih. Jadi ibaratnya lu naik bus nih, harus bolak-balik dulu dari Jakarta, Bandung, Jakarta lagi, baru keisi full tuh. Kalau kompetitor lain kan udah di range harga 3 jutaan tuh mereka udah bisa kasih 67 watt atau 80 watt. Nah ini Oppo cuman kasih 45 watt. Kayak pelit banget gak sih sob? Lanjut ke bagian kamera ya. Jadi di bagian belakang tuh ada 3 kamera nih. Ya, ada 3 kamera belakang. Nah kita semua tahu lah, yang 2 itu kan cuma tim hore ya.
Kamera utamanya kan 50 megapiksel with OIS. Tapi setelah 3 bulan pemakaian, gue bisa bilang ini kamera yang paling aman. Di siang harinya oke, detail warnanya khas Oppo lah. Malam harinya OIS-nya lumayan ngebantu. Kalau hasil fotonya gimana ya, menurut gue cukup lah ya untuk kebutuhan sosial media kalian. Enggak, Oppo ini kan memang dikenal dengan sosial media darling ya kameranya ya. Cakep-cakep banget lah. Terus ada kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Jujur, 8 megapiksel nih. Kayaknya jadi teman setia banget buat smartphone with trends dari zaman purba. Come on lah Oppo lah, masa 8 megapiksel sih? Hasilnya gimana? Ya 8 megapiksel. Siang hari oke. Tapi pas cahayanya lagi agak redup dikit, aduh. Sorry ya friend ya, detailnya hancur, warnanya juga pudar. Tapi ya, ini adalah trade off yang harus kalian terima sih sob. Ya kalau soal kamera, apalagi kamera 2 megapikselnya. Aduh, nggak usah dibahas deh ya. Tuh cuma sensor alibi ya, pelengkap lah. Nah, oke. Ini adalah bagian yang gue tunggu-tunggu nih, soal harga. Waktu Juli 2025, harganya tuh ambisius banget. Varian paling rendah aja, yang varian 8128, itu dibanderol dengan harga mulai dari 4.999.000 atau ya 5 jutaan kurang 1.000 lah ya. Terus varian paling gila nih, 12512. Harganya tuh sekitar 6.999.000. 7 juta rupiah untuk Snapdragon 6 Gen 1. Sekarang nih, November 2025 nih. Berapa harganya tau gak lu? Gue barusan ngecek di Tokopedia ya. Tokopedia nih. Paling wow harganya tuh 8128 yang launching di harga 5 jutaan. Sekarang tuh ada yang jual di official store tuh cuma 4,7 juta baru. Nah, tapi yang paling sakit hati ya, bikin lu sakit hati ya. Varian 8256 ya, yang launching harganya sekitar 5,6 juta. Sekarang tuh ada yang jual di harga 5 juta doang. Jadi gimana tuh, Sobat Telset? Ini menurut gue ini bukan koreksi harga ya. Tapi ini lebih ke longsor, terjun bebas. Nah, buat Sobat Telset yang beli handphone ini pas lagi launching 3 bulan lalu, yang belinya di harga 6 atau harga 7 jutaan, gue sih jujur turut berduka cita ya bro. Sabar, kalian tuh baru aja ngalamin yang namanya depresiasi harga yang lebih cepat dari supercar paling boros. Jadi setelah 3 bulan, apakah Oppo Reno 14F ini masih worth it? Jawabannya rumit. So, menurut gue ini handphone bagus secara fisik. Baterainya kuat, tahan airnya level dewa, ya kan? Disemprot-semprot air panas aja tahan. Layarnya juga enak, dipandang mata sedap, gonjreng. Tapi dia tuh punya beberapa dosa yang menurut gue nggak bisa dibohongin ya. Pertama, chargingnya tuh lemot banget untuk 2025 ya. Cuma 45 watt, kurang. Terus kamera ultrawide-nya juga cuma 8 megapiksel. Nah, performanya ya oke lah, ini bukan dosa lah, tapi cukup aja gitu untuk 2025. Tapi gue nggak tahu kalau 2026, 2027 gimana itu. Jadi kalau misalnya kalian beli handphone ini di 3 bulan lalu, pas di harga launching, menurut gue kalian agak kena scam ya. Soalnya overprice, jujur. Tapi ini yang paling besar nih. Kalau kalian beli handphone ini sekarang, di bulan November 2025, di harga yang udah turun, mulai dari 4,5 jutaan, menurut gua ini jadi salah satu mid-range deal yang oke loh. Lu punya baterai 6000 mAh, ya kan? Terus juga ada IP69, terus juga ada layar AMOLED 120Hz, harganya 4 jutaan. Oke sih menurut gua. Oppo Reno 14F juga handphone yang bagus. Dihianatin oleh harga launchingnya sendiri aja. Kalau misalnya harganya kayak harga sekarang, menurut gue ini worth it banget, worth to buy lalu beli. Nah, gimana menurut kalian? Kalian ini tim yang sabar nungguin harga udah turun atau tim yang FOMO? Beli pas lagi launching, terus sekarang nangis di pojokan. Jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. So, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa senyum kalau ketemu orang, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe di channel ini. Gue Ari, pamit.